ibu, untuk ibu harus. Jadi kalau ada transferan ke ibu, ke rekening ibu atau rekening bapaknya, itu kuncinya yang jeng tadi harus ke ibu. Ibarat pohon, itu akar yang paling tengah itu, Bu. Kalau ibu semakin kaya, semakin tinggi, semakin hebat, ada pohon, semakin tinggi pohonnya, anginnya kan semakin kencang. Yang dikuatin akarnya. Akar yang paling tengah adalah akar kepada ibu. Jadi kalau ada duit di BCA, langsung transfer ke ibu, jreng, ada kekuatan. Saya nggak bohong, itu semua kisah nyata. Kalau mau dicek nanti boleh, tapi bahasanya ini ngadu. Karena begini, Bu, ya Allah, waktu kita ya Allah ini kan nggak ada haling-haling, nggak ada yang menghalangi. Ya Allah, ini kita sejatinya itu langsung komunikasi dengan Gusti Allah. Ya Allah, mohon sabar ya Allah, mohon ikhlas ya Allah. Ini langsung. Cuman permasalahannya ada yang sudah sadar dan menyadari, ada yang enggak. Karena penyadaran yang paling tinggi itulah yang harus dipelajari oleh kita. Kita ini enggak sadar dan menyadari bahwa kita ini lagi komunikasi dengan Allah, dan itu 24 jam. Buktiin. Setelah saya pelajari, saya dengan doa berarti dengan ucapan saya. Sekarang yang saya pelajari dengan tulisan, saya nulis itu. Saya sekarang kalau ngadu sama tulisan, dia sebagai saksi hidup. Dan saya tulis di buku saya, Bu. Saya nulis dari tahun 1999. Itu dalam rangka ngaji diri, Bu. Kalau ngaji kitab itu dari kecil sampai umur 30 tahun harusnya. Mulai 30 tahun ke atas itu ngaji diri. Masukkan kita ke dalam diri kita. Kemudian ngaji alam, tuangkan ke orang lain. Kemudian kembalikan lagi ke dalam ngaji rasa. Harus sampai dibuktikan, apapun sampai dibuktikan. Sekarang saya tanya, Allah itu ada? Ya toh? Kelihatan enggak? Enggak. Terus siapa yang sudah membuktikan, sudah merasakan bahwa Allah melihat saya dan Allah mendengar saya? Angkat tangan. Yang sudah merasakan sampai di situ. Ada? Baik, saya 24 jam dilihat Allah, dilindungi Allah, dijaga Allah. Di sininya. Koreksi diri untuk di sini masing-masing. Jadi sejatinya sholat itu bukan 5 kali, Bu, tapi 5 waktu. Benar nggak? Bilangnya 5 waktu atau 5 kali? Tapi waktu praktek 5 kali atau 5 waktu? Waktu praktek. Ada yang sudah 5 kali, ada yang sudah 5 waktu. Ayo kita cek. Waktu sholat orang eling Allah. Sehabis sholat, misalnya duhur sampai asar, eling enggak? Enggak berarti megar ya. Kalau eling rapet. Asar eling Allah. Habis asar sampai maghrib, kalau eling rapet. Kalau nggak eling megar. Maghrib eling lagi sampai isya. Kalau eling rapet, kalau enggak megar. Isya eling sampai mau tidur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Subuh bangun ya langsung ya Allah lagi. Itu rapet. Ini yang dikatakan 5 waktu. Sholato sakwise sholat, sholato sak durunge sholat. Jadi sebelum sholat hati dan pikiran kita tuh udah selalu ya Allah, ya Allah. Tapi setelah sholat juga sama. Tapi kalau ibu-ibu misalnya sholatnya elingnya Allah cuman tadi duhur, asar, maghrib, isya, subuh, bukan 5 waktu, 5 kali. Ayo kita cek dalam diri masing-masing. Saya sholatnya udah 5 waktu atau 5 kali? 5 kali. Dan kalau ibu-ibu hanya 5 kali, nggak bisa buat salaman. Salaman dapat nggak? Salaman kan gini kan? Bener nggak? Waktu salaman, ayo. Nah, ibu-ibu jangan sama saya nanti takutnya dimarahin istrinya, suaminya. Rapat kan? Bisa salaman kan buat rapat. Tapi megar bisa salaman nggak? Berarti kalau megar nggak bisa selamat. Salaman itu artinya selamat. Jadi kalau pengen selamat, tadi rapat, hatinya dan pikirannya ingat Allah tiap detik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mau nyuci, mau gosok, mau apapun, ya Allah, ya Allah. Nanti lupa, ingat lagi, lupa, ingat lagi, lupa, ingat lagi. Semakin banyak ingatnya, dia pemenang sejati. Jadi siapapun agamanya, siapapun ajarannya, mau Hindu, Kristen, Buddha, kepercayaan, kaya, miskin, jelek, cantik, cakep, yang pemenang sejati dalam hidup ini, yang hatinya bersih, pikirannya jernih, yang selalu ingat Allah tiap detiknya. Oh, itu indah sekali, itu surga dunia. Yakin, harus yakin. Fala bidzikri tatma'innul qulub.
Dengan zikir hati akan jadi tenang. Jadi kalau ibu bapak gelisah susah, langsung zikir. Misalnya mikir utang, belum kebayang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus di sini, ya Allah, ya Allah sambil pasrah. Nggak lama kejawab. Bener, yakini. Dengan zikir, dengan saya sedekah, duit datang sendiri. Tapi harus punya karyawan. Kalau ingin dapat jangan ngikut tuyul, tuyulnya tuyul yang kelihatan ya. Kalau tuyul yang kelihatan jangan. Kalau yang kelihatan halal. Setelah ibu bapak tadi kenal Tuhan, kemudian kepada sesama manusia itu praktek adil dan beradab. Jadi orang itu yang adil, yang sopan, yang tidak santun. Nomor 3 Bu, persatuan. Pasti ingin persatuan se-Indonesia itu tanpa pandang ras, suku, agama dan golongan. Kalau di jiwa dan pikiran atau di dalam diri ibu itu belum ingin bersatu se-Indonesia, masih ada yang salah cara berpikir. Orang hidup di Indonesia kok nggak ingin bersatu se-Indonesia tanpa pandang ras, suku, agama dan golongan. Kalau seseorang yang masih merasa dirinya hebat, contoh gini, inna dina indal Islam, agama yang benar yang diridhoi adalah agama Islam. Itu saat kita bersama orang Islam, saat kita bersama dengan anak atau kaum Islam. Tapi saat ketemu orang Buddha, saat ketemu orang Kristen, saat ketemu orang Hindu, Konghucu, Katolik, ya jangan pakai itu. Pakainya yang mana? Lakum dinukum waliyadin, agama kamu, saya damai Indonesia. Yang jadi masalah itu jangan salah menempatkan ayat. Makanya saya nitip Bu, di media sosial kan banyak ramai perang dunia toh, ada perang. Ayo nitip 3 Al-Fatihah Bu. Kalau ada apa Bu? Fatihah kepada Palestina untuk merdeka. Palestina merdeka, Al-Fatihah. Israel banyak kebaikan, kemurahan, anugerah, Al-Fatihah. Yang ketiga Bu, Israel sama Palestina damai, Al-Fatihah. Tolong kalau ada waktu, karena saya melihat perang itu hati saya menangis setiap hari. Gimana caranya ikut mendamaikan Israel sama Palestina? Doa tiga kali. Doa untuk kemerdekaan Palestina, doa untuk kebaikan Israel, ketiganya perdamaian. Jadi nggak ada jelek kita sama orang. Dan ingat ini, kembali ke dalam diri kita. Di sini jangan jelek kepada satu orang pun. Kalau kita ada jelek di sini sama di sini satu orang pun, berarti belum bisa praktek Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama itu ayat kasih sayang. Dengan menyebut namanya Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang. Kalau ngaji siapapun pintar, tapi yang praktek saya harus kasih dan sayang. Nggak semua orang bisa. Mau 10 tahun belum cukup. Di dalam jiwa dan di dalam raga dan jiwa kita, di dalam diri kita air batin ini selalu kasih. Kalau orang Kristen bilang kasihanilah musuhmu, musuh aja suruh ngasihani, apalagi teman, apalagi sahabat atau saudara. Jadi di dalam hati dan pikiran kita itu berpola-pola ngasih, terus menyayangi. Itu orang praktik Bismillahirrahmanirrahim, bukan hanya baca. Dan semua harus dipraktekkan ke dalam ngaji diri tadi. Kemudian setelah kita ingin bersatu seluruh Indonesia, nomor 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan. Kalau ada apa-apa musyawarah, mencari mufakat. Apapun masalahnya, dengan suami, dengan istri harus mencari mufakat. Enaknya gimana ya? Gimana enaknya? Dengan siapapun gitu. Makanya jadi orang itu kalau bisa di bawahnya orang, jangan di atas kepala orang. Saya selalu dengan Ibu Sri. Beliau seorang dewa, tapi beliau menganggap dirinya bukan dewa, biasa aja gitu. Ketemu orang nunduk, ketemu orang ada pasal, bahasanya tata keramanya halus. Saya belum bisa mengikuti diskusi, belum bisa. Bahasanya masih halus beliau. Dari bahasa, dari sikap, benar enggak? Waktu sholat kita begini angkat tangan, benar ya waktu Allah Akbar, angkat tangan toh. Artinya pasrah, lillahi ta'ala. Terus dalam kehidupan bermasyarakat kita udah lillahi ta'ala belum? Belum, kadang masih ngedumel, belum ikhlas. Waktu sholat lagi kita begini. Kenapa waktu ketemu orang nggak banyak nunduk? Hanya pas sholat kok. Yang bisa praktek malah orang Jepang. Yang bisa praktek orang Islam. Yang bisa praktek waktu sholat rukuk itu orang Jepang. Arigato. Bener nggak? Semua orang kalau digituin begini juga. Nggak percaya silahkan buktikan. Makanya dari ucapan, dari sikap
harus mencerminkan budayanya wong Indonesia. Wong Indonesia itu indah, surganya dunia deh. Kalau ngomong Indonesia, semua ada di Indonesia. Negara Indonesia itu dilirik seluruh negara. Karena apapun ada di Indonesia. Negara Indonesia nggak ngajarin perang, dijajah ya. Indonesia itu negara yang paling indah. Kalau orang tinggal di Indonesia nggak menemukan surga dunia, cara berpikir. Terus ngitip di lingkungan kanan kiri kita masalah ini. Banyak di kanan kiri kita anak kecil yang ngomong masalah bahasa binatang, bahasa kelamin, bahasa mengumpat, bahasa kasar, bahasa jorok. Ini sudah mendarah daging, sulit dirubah. Inilah setiap di mana tempat, ayo mulai dari sendiri, diri kita. Saya jangan ngomong mengumpat, jangan ngomong bahasa binatang, jangan bahasa kelamin, jangan bahasa kasar, jangan bahasa BEGO, jangan bahasa TOLOL. Ini sudah terjadi di masyarakat kita. Kita yang harus ubah. Nah, nggak boleh ngomong bahasa binatang, nggak boleh ngomong bahasa kelamin, nggak boleh bahasa kasar, nggak boleh bahasa jorok, nggak boleh mengumpat ya, nggak boleh ngomong BEGO, nggak boleh ngomong TOLOL dari diri kita. Nah, ngomonglah pintar gitu. Makanya kalau orang dulu Bu, kalau misalnya marah apa gitu, bocah kok mulang sara, misalnya ini nggak pakai inilah, jangan pakai ini kasar. Bocah kok mulang sara, bocah kok mulang sara, jempolin anak kita yang nakal. Bocah kok mulang sara itu mulang syariat. Berarti bagus omongannya. Tak jamoni tai kukusan. Tai kukusan itu nasi. Iya, itu marahnya ya. Allah, ingat Allah. Masa Allah. Jadi omongan kita itu adalah doa. Seseorang yang meyakini omongannya adalah doa, dia selalu baik. Bocah kok pinter banget. Nah gitu. Nanti dia jadi pinter, alhamdulillah. Penting ini kepada teman yang juga sama. Bocah kok bagus banget, padahal nggak bagus dia. Siapa tahu dia jadi bagus karena ucapan adalah doa. Ya ini penting banget. Dan ingat Bu, setiap detik manusia dikasih ijabah oleh Allah 1 detik. Kalau zaman dulu anak nek ngomong hati-hati takutnya nek wali lewat. Ini hati-hati, 1 detik ini ada. Allah pun kayak menjadi. Di dalam 24 ini ada 1 detik yang Allah kasih kun jadi, kun kayak menjadi. Tapi nggak tahu kita detik mana. Maka dari itu kita selalu berpikir positif, ngomongannya yang baik-baik. Dari mulai diri sendiri, dari keluarga dan anak kita. Di rumah saya sampai ada tulisan Bu. Di rumah saya atau lewat rumah saya tidak boleh ngomong bahasa binatang, bahasa kelamin, nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh bahasa jorok. Dan teman-teman anak saya kalau datang langsung baca itu. Di sini mah begini ya, iya. Diatur. Ini dari kita, mulainya dari sendiri. Apapun mulai dari diri sendiri. Kalau dari diri sendiri, keluarga insya Allah akan kembang kepada yang lain. Sebenarnya negara pun sudah mulai nyuruh kita, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, baru bangun Indonesia. Itu sejatinya ada 2 yang tersandi yang tersirat. Bangunlah jiwanya, jaga jiwa, jangan dengki, takabur, sombong, selalu bersih, ingat Allah. Bangunlah badannya, olahraga, teratur, makan teratur, istirahat teratur. Pikiran senang, hati senang, sehat selalu. Kemudian bangunlah keluarga, bangun sesama, baru bangunlah Indonesia Raya. Dari dalam. Kalau orang bangun dari dalam, yakin nanti keluarnya bagus. Maka saya tadi di awal, sebelum tidur tolong, sebelum tidur bukan doa tidur, sebelum tidur tolong berdoa untuk diri lahir batin, keluarga, kanan kiri, saya sampai se-Indonesia, sampai bosnya perusahaan. Yang kerja di perusahaan biasanya nyalain bosnya terus, doain karyawannya, satpamnya, doain semua. Kemudian doa yang masih hidup, termasuk leluhur wilayah lingkungan kita, Indonesia, pahlawan kemerdekaan. Karena kita bisa hidup enak, bisa ngopi ini karena negara kita merdeka. Negara merdeka itu ada yang memerdekakan. Harus kita doakan yang sudah mendahului kita, termasuk leluhur kita. Kepada leluhur saya, berarti mbah saya sampai Nampiaga, leluhur wilayah sini, di sini dulu hutan. Ada yang babat desa ini, ada yang memajukan desa ini. Kita harus doakan dulu. Kalau kita doakan yang masih hidup dan yang sudah mendahului kita, Allah senang, Allah ridho. Wah, anak cucunya masih eling pada leluhur. Kalau bahasa Jawanya, nek pengen ngerti jalan uripe ojo lari kalau leluhure. Kalau kita pengen tahu jalan hidup kita, jangan lupa sama leluhur. Nggih Bu, terus Bu ya. Benar nggih? Jangan lupa sama leluhur kita. Udah sampai 5 ya.
Jam berapa, Mbak? 38 ya? Sebentar lagi. Jam 12 kan biasanya. Ini sabar sebentar. Sabar sebentar, mumpung jauh-jauh semuanya ada manfaatnya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi kebanyakan orang masyarakat Indonesia pengennya nomor 5 aja, pengen keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia aja, nggak mau praktek 1 sampai 4. Padahal siapa yang praktek ke Tuhan, kemanusiaan, bersatu, apa pada musyawarah nomor 5, pasti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin sampai di situ ada yang bertanya, Bu, karena kelihatannya sudah memang udah ini karena lapar aja masalahnya. Bener, lebih baik menghadapi orang lapar, marah lapar daripada lebih baik menghadapi orang yang marah daripada menghadapi orang yang lapar, gitu bahasanya gitu. Bener itu udah diaku dunia. Kalau sini nah, jadi lebih baik orang menghadapi orang marah daripada orang lapar, itu bahasa bener, gak apa-apa, sudah terima. Kalau ada yang bertanya 3 orang, saya jawab yang saya sampaikan tadi. Intinya dari sini ada oleh-oleh. Saya harus berbakti sama suami saya, dan suami saya harus berbakti sama ibunya. Dan saya di pikiran dan di hati saya selalu ingat Allah setiap detik. Target belum bisa terus dilatih, belum bisa dilatih, belum bisa dilatih. Yakin setelah Tuhan ada di sini, nanti itu saya menjadi. Apalagi yang masih muda-muda begini, banyak baca Al-Quran. Kalau pengen cerdas, 1, baca Al-Quran. Kalau bisa setiap habis 5 waktu anak-anak kasih tahu, anak-anak kamu pengen juara enggak? Pengen. Habis sholat baca Al-Quran. Karena saya dulu pernah jadi juara itu setiap habis sholat baca Al-Quran. Terus kalau bisa dalam sehari minimal baca surat Yasin. Karena Yasin itulah hatinya Al-Quran. Kalau ibu baca Al-Quran setiap hari, jangan hanya malam Jumat dong, setiap hari ya, setiap hari baca Yasin, nanti ibu akan kenal hati ibu. Yakin atau yakin? Setelah kenal hati, kenal diri, kenal Tuhan. Karena kalau saya tanya, ibu pengen dapat emas intan berlian, pengen Bu? Temukan mutiara dalam dirimu, temukan intan dalam dirimu, akan mendapatkan. Inilah mutiara intan di sini, namanya hati. Hati adalah mutiara kehidupan. Setelah ibu ketemu hatinya, keluar itu mendapatkan emas intan, kebaikan, mulia, sejahtera, hidupnya enak seperti hidup di surga. Karena temukannya ada di sini, namanya hati. Ingat ya, di jalan raya hati-hati, jalan akhirnya diperbaiki, bukan pikir-pikir. Kalau kecelakaan hati-hati, sering terjadi kecelakaan, berarti suruh pakai hati. Oke, ya ada. Kalian udah hafal, cukup ibu, cukup ya. Oke, terima kasih. Ada salah saya minta maaf. Intinya saya tekankan di sini, kedepankan hati daripada pikiran, depankan hati daripada pikiran. Oke, ada salah dari saya minta maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena udah ada di depannya ini. Ibu-ibu, dari sesi yang disampaikan Pak Agus, ada yang ingin bertanya? Ayo, ceritanya itu cerita hati loh. Pasti yakin belum pada paham itu, tapi kok nggak mau tanya. Ini penting loh pelajaran bagaimana kita mengenal hati kita. Kalau sudah mengenal hati kita, pasti kita mengenal Tuhan kita. Coba tanya, bagaimana sih caranya saya bisa mengenal diri saya, mengenal hati saya, dengan cara apa? Banyak sebenarnya pertanyaan. Kalau saya yang tanya kan nggak enak. Kalau saya punya pertanyaan banyak, tapi saya sudah privat sama Mas Agus. Saya privat, pertanyaan saya privat. Ada apapun saya pasti tanya sama beliau. Kembali lagi, perempuan yang punya karakter bagian dari pelajaran yang tadi disampaikan. Kalau tidak dan belum mau pelajaran tadi, yakin perempuan belum berkarakter. Hanya perempuan bisa beranak, bisa nyusui, tok. Itu aja. Ini yang semestinya mulai. Besok boleh Mas Agus, kalau ada yang kepepet banget boleh minta nomor teleponnya Pak Agus, konsultasi itu boleh.
Dengan senang hati Mas Agus mau membantu ibu-ibu. Yakin